sedang jalan-jalan ke kota San Petersburg atau ilat Jawone San Petersburg. Kota ini merupakan salah satu kota budaya atau bisa disebut juga sebagai ibu kota budaya Rusia. San Petersburg ini dulunya bernama Petrograd, ya itu sekitar tahun 1914 sampai 1924. Namun setelah memasuki era Soviet, nama Petrograd ini berubah lagi menjadi Leningrad, yaitu antara tahun 1924 sampai 1991. Kota ini sangat indah ya. Di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah. Di sini kota Peter ini berada di pinggir Sungai Neva dan Teluk Vinsky. Seperti apakah bangunan bersejarah yang ada di kota ini? Ikutin Pak Ijo, kita lihat satu persatu. Katedral San Isaac. Ini adalah bangunan pertama yang saya jumpai ketika saya datang ke kota San Petersburg. Bangunan ini dibangun pada tahun 1818 oleh Kaisar Rusia Alexander I dan selesai pengerjaannya pada tahun 1858 di masa Kaisar Nicholas I, adik dari Kaisar Alexander I, dan diarsitek oleh Auguste de Montferrand. Selanjutnya saya berjalan menyusuri pinggiran Sungai Neva menuju ke salah satu taman yang berada tepat di pinggir jalan raya dan Sungai Neva. Saya masuk ke sebuah taman di pinggir Sungai Neva di pusat kota San Peter. Sebelum nama Leningrad atau Petrograd, kota San Peter sendiri didirikan tahun 1703 oleh Peter yang Agung. San Peter ini, Petrograd ini didirikan dan untuk dijadikan pusat dari Kekaisaran Rusia pada waktu itu. Saya mengunjungi kota San Peter ini di akhir bulan September atau sudah memasuki musim gugur, di mana di musim ini udara sudah terasa dingin, dan karena kota ini berada di pinggir sungai maka anginnya sangat kencang. Taman ini sangat indah. Bisa dibayangkan jika kita datang atau mengunjungi taman ini pada musim panas, tentunya akan sangat menyenangkan. Kota Petersburg atau di waktu namanya Leningrad ini dalam sejarahnya pernah dikepung oleh pasukan Nazi pada tahun 1941 selama 882 hari. Tetapi masyarakat Peter waktu itu tidak menyerah, sehingga Uni Soviet berhasil membebaskan kembali. Dari itu maka kota ini ditetapkan sebagai kota pahlawan oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Saya sedang menuju ke masjid di kota San Peter. Masjid ini biasa oleh masyarakat Indonesia disebut dengan Masjid Biru karena kubahnya berwarna biru, atau biasa disebut dengan Masjid Soekarno, di mana masjid ini letaknya berseberangan dengan benteng Paulus seperti disaksikan berikut. Di samping saya itu adalah Benteng Paulus yang
tepat berada di pinggir Sungai Neva. Sementara di belakang saya adalah Khram. Khram itu artinya adalah tempat ibadah. Akhirnya saya sampai di Masjid Agung St. Petersburg. Dalam sejarah, peletakan batu pertama masjid ini pada tahun 1910 dan pembangunan masjid ini diarsitekturi oleh arsitek Nikolai Vasilyev dan Krichinski dan von Gauguin. Kenapa masjid tersebut oleh masyarakat Indonesia disebut dengan Masjid Soekarno? Dari literatur yang saya baca, itu sewaktu kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet waktu itu pada tahun 1956, sewaktu Presiden Soekarno berjalan-jalan menikmati Sungai Neva, beliau melihat salah satu kubah berwarna biru dan memiliki logo bintang dan bulan, maka beliau meminta untuk datang ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, beliau terkejut karena tempat tersebut merupakan masjid, tetapi fungsinya sudah digunakan untuk kegiatan lain, yaitu sebagai gudang dan sangat tidak terawat. Untuk itu Presiden Soekarno melakukan sholat di halaman masjid. Sekembalinya Presiden Soekarno dari St. Peter di Moskow, beliau meminta kepada pemimpin Soviet waktu itu, Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid tersebut kepada umat muslim di St. Peters kembali. Dari permintaan Soekarno inilah kemudian masjid ini difungsikan sebagaimana mestinya dan dikembalikan kepada umat Islam yang ada di St. Petersburg. Itulah cerita mengenai asal-usul mengapa masjid di kota St. Petersburg ini dinamakan sebagai Masjid Soekarno atau Masjid Biru. Masjid ini juga menjadi tempat favorit bagi wisatawan Indonesia yang berkunjung ke kota St. Petersburg. Sebelum kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet tahun 1956, masjid ini oleh pemerintah Uni Soviet itu ditutup pada tahun 1940 dan berubah fungsinya menjadi sebuah gudang selama Perang Dunia Kedua. Dalam sejarahnya, masjid ini pernah direnovasi besar-besaran pada tahun 1980. Masjid ini memiliki 2 buah menara serta 1 buah kubah berwarna biru muda yang sangat indah. Saya tidak bisa masuk karena sedang direnovasi, jadi saya melanjutkan perjalanan selanjutnya. Yuk.